Kalau memang ada dua BUMN tadi disebutkan juga oleh Pak Menteri, ada Merpati ya dan Istaka. Nah, Merpati dan Istaka ini kan sudah masuk ke perjanjian homologasi atau perjanjian perdamaian yang sudah disahkan oleh pengadilan. Sehingga proses bagaimana kita melakukan penutupan atau pembubaran ini harus mengikuti proses yang ada. Nah, di situ kan memang istilahnya memang sudah kita mengikuti aja proses pembubaran proses homologasi yang ada. Memang selama ini homologasi atau perjanjian perdamaian yang dijalankan oleh Merpati maupun Istaka itu tidak efektif gitu ya. Sehingga memang ada wacana dilakukan pembatalan homologasi itu melalui proses pengadilan. Jadi berbeda dengan proses yang tadi 3 itu, pembubarannya melalui RUPS, tapi nanti kalau terkait dengan Merpati maupun terkait dengan Istaka itu mungkin prosesnya melalui pengadilan. Sehingga benar-benar menjadi proses pengadilan yang kita perlu hormati lah, kira-kira gitu. Oke, baik. Kalau misalnya tadi juga Anda menyebut terkait Istaka begitu ya, BUMN yang ingin juga direncanakan untuk dibubarkan, sebetulnya permasalahan utamanya apa sih Pak Yadi? Karena kalau kita perhatikan kan juga sektor konstruksi di tanah air juga sedang mulai bangkit lagi begitu ya? Iya, memang mulai bangkit, tapi kalau kita melihat Istaka, even sebelum pandemi pun sudah mengalami kerugian lah. Dan memang secara proses mereka sudah melakukan homologasi perjanjian perdamaian atas Istaka itu sudah ada. Jadi pernah dilakukan restrukturisasi yang disahkan oleh pengadilan dan ada payment grace period gitu untuk bisa memastikan Istaka bisa melakukan pembayaran kepada kreditur. Tapi kalau tidak salah di Januari tahun ini ada yang jatuh tempo pembayaran kepada kreditur itu tidak mampu dilakukan dari bisnis operationnya sendiri. Dan memang walaupun memang sektor konstruksi itu memang sama pandemi konstruksi sangat suffer dan memang akan mulailah ada tanda-tanda ada pemulihan. Namun tentunya ada dari sisi, kalau kita ngelihat dari sisi proses kompetisi gitu, ada yang winner, ada juga losers, kira-kira seperti itulah melihatnya. Nah, ini kalau misalnya kita bicara Istaka Karya ini juga nantinya seperti apa proyek-proyek yang memang dijalankan oleh Istaka Karya? Apakah memang dialihkan ke BUMN karya lainnya atau seperti apa Pak? Betul, sebisa mungkin kita memitigasi lah dampak-dampaknya. Nah, kalau dari sisi Istaka, kita akan lakukan operation minimum dan kontrak-kontraknya nanti kita lihat apakah kontraknya itu bisa kita alihkan ke JO, misalnya ada KSO partnernya, kita selesaikan. Kemudian terkait dengan karyawannya juga kita tawarkan untuk bisa dialihkan ke BUMN yang lain. Itu pilihan dari karyawannya sendiri, apakah kita mau dialihkan atau kalau tidak ya kita bayar pesangonnya, kira-kira gitu. Oke, kita balik lagi membahas Merpati nih Pak Yadi. Ini kan juga kemarin kalau kita baca di media massa begitu ya, banyak karyawan yang berdemo, bahkan pilot juga menyatakan belum dibayar. Nah, ini sejauh ini update-nya seperti apa Pak Yadi? Ya memang tadi seperti saya sampaikan ya, kalau Merpati itu kan memang masih mengikuti perjanjian yang sudah disahkan oleh pengadilan gitu ya, dan salah satu yang item yang harus dilaksanakan oleh PT Merpati itu adalah mencari investor. Nah memang kan kita paham lah ya, kalau sektor airline pada saat sekarang, even Garuda aja suffer ya, apalagi Merpati yang memang sudah tidak beroperasi sejak sebelum pandemi. Jadi memang sangat sulit gitu ya untuk mencari investor yang ingin berinvestasi di Merpati Airline. Nah kira-kira, hal itu yang akan menjadi tentunya consideration ya untuk bagaimana kita menyelesaikan menjalankan perjanjian perdamaian tersebut. Jadi apakah kita melihat apakah ini harus diteruskan perjanjian perdamaian ini, tentunya kita akan appeal kepada hakim untuk bisa pengadilan ya, apakah bisa ini diteruskan atau tidak. Terkait dengan tadi ya, pesangon karyawan yang memang dalam perjanjian perdamaian itu diperjanjikan untuk dibayar oleh PT Merpati. Nah nanti kita lihat apakah proses pengadilan menyatakan bahwa ini harus dibayar atau tidak gitu ya. Nah tapi dari sisi kami, PT PPA ini selalu akan melihat dan mencoba memitigasi dampak-dampaknya. Memang kita lakukan pada saat kita melakukan melihat ini, kita melihat aspek bukan hanya aspek bisnis, bukan hanya aspek hukum, tapi aspek sosial juga. Dan memang kita sudah dapatkan anggaplah kajian gitu ya untuk memastikan bahwa
mencoba kita meminimalkan dampak sosialnya. Tapi memang ya, itu yang perlu kita kedepankan mungkin dari sisi merpati dan penyelesaian dari pesangon merpati mungkin tidak perlu kita ya cobalah kita selesaikan dengan baik. Saya juga sudah berdialog dengan elemen-elemen ex karyawan merpati dan kita sedang mencari solusinya dan juga dibantu oleh berbagai macam stakeholder. Jadi kita sudah bicara dengan rekan-rekan di DPR, rekan-rekan di DPD gitu ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan pesangon yang ada di merpati tersebut, kira-kira gitu. Oke, baik.